para anggota dewan yang hadir yang saya kasih pula. Kisah tentang orang Samaria yang rendah hati merupakan salah satu perumpamaan terindah yang diceritakan oleh penulis Lukas. Kisah ini memuat keutamaan yang sangat mendasar, yakni beriman dengan benar harus mewujud dalam tindakan kasih yang nyata, peduli kepada sesama terutama yang menderita dan yang tersingkirkan. Kisah ini juga mendorong kita untuk berani menerobos batas-batas ras, suku, budaya, dan agama jika mau melayani dengan penuh kasih kepada Tuhan dan juga sesama kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat sekalian yang saya kasihi, orang pertama dan kedua yang dilukiskan dalam Injil hari ini, yaitu imam dan seorang Lewi. Dalam Injil hari ini merupakan satu hal yang sangat tidak biasa bagi seorang imam dan seorang Lewi, atau bagi para pemuka agama yang senantiasa berdiri di depan untuk berkhotbah tentang kasih. Ketika imam itu lewat di tempat itu, ia melihat ada seorang terbaring di pinggir jalan, tetapi dia melewatinya begitu saja. Demikian juga datang seorang Lewi lewat di tempat itu, ia melihat orang yang sedang menderita itu, dan juga ia lewat begitu saja orang yang sedang menderita itu. Ia pergi merawatnya dan kemudian menaikkan ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan. Justru orang Samaria yang tidak bersahabat dengan orang Yahudi datang dan menolong orang itu. Ia tidak berpikir sedikit pun tentang apa yang akan terjadi atas dirinya, tetapi ia melihat orang yang sedang menderita itu sebagai sesamanya. Ia melihat bahwa itu adalah dirinya sendiri. Hari ini sekelompok orang di antara kita akan dilantik untuk menjadi pengurus wilayah dan KUD. Bapak Ibu diminta untuk meninggalkan segala kepentingan diri sendiri, mau menyerahkan diri seutuhnya demi pelayanan kasih kepada Tuhan dan juga sesama. Kita mohon berkat dan penyertaan Tuhan bagi saudara-saudari kita ini, sehingga mereka dengan penuh kerendahan hati mau melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini demi pelayanan dan kasih. Sambil kita ingat juga akan tugas perutusan yang akan diterima dan diemban oleh saudara-saudari kita ini. Mungkin dalam perjalanan karya pelayanan ini, mungkin kita sering merasa bahwa kurang diterima oleh sesama kita yang lain. Itulah tugas. Kita ingat sang guru kita Yesus Kristus juga ditolak karena karya yang besar demi karya pelayanan dan kasih. Ia dicurigai, ditolak, dan bahkan kemudian dihukum mati dengan cara disalibkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mungkin kadang kita merasa tersalib nanti dalam tugas perutusan ini. Tetapi ingat, Tuhan sudah memberi bekal untuk kita.
Aku akan menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Jika Injil minggu yang lalu Yesus mengutus 70 murid, hari ini di Kapela Santo Cornelis nella Pau lebih dari 70 orang akan diutus untuk menjadi saksi kasih Tuhan di tengah wilayah